Bagaimana mungkin orang bisa menerima berkat-berkat surgawi dan mengharapkan berkat surgawi datang pada orang, tetapi cara mempergunakan berkat itu duniawi. Tentu saja nyanak mau jalan itu. Jadi orang harus mengerti bagaimana, apakah Alkitab membahas uang dan lain-lain sebagainya. 52 minggu tersedia untuk saudara yang setia. Pastikan saudara beribadah. Ada sekitar durasinya gak lama. Ini bukan khotbah utama. Ini hanya pelajaran untuk kita. Karena kenyataannya seluruh hidup kita itu kalau nyandak menghasilkan uang dipakai untuk menghabiskan uang. Saya kasih ayat untuk saudara-saudara sekalian. Minggu yang pertama, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Siapa yang ingin jadi kaya, angkat tangan bilang saya. Diizinkan, artinya Allah tidak menentang saudara menjadi kaya. Tidak ditentang, bahkan setuju, dikasih caranya. Dikasih apa saudara? Itu caranya. Menjadi kaya. Apa yang membuat saudara jadi kaya? Apa yang membuat saudara jadi kaya di ayat ini? Mengumpulkan sedikit demi sedikit. That's it saudara-saudara. Pelajaran nomor 1, uang harus dikumpulkan. Kalau saudara belum lulus pelajaran ini nomor 1, semua pelajaran di 52 minggu lain, 51 minggu lainnya, nol, percuma. Mengapa kita bahas ini penting? Karena uang memang harus dikumpulkan. Sama-sama bilang dikumpulkan. Saudara nggak akan bisa menghabiskan apa yang saudara tidak kumpulkan, setuju? Jadi peraturan nomor 1, langkah pertama yang harus dilakukan pertama kali, kumpulkan. Coba teriakkan di orang kanan dan kiri, bilang, woi kumpulkan, woi kumpulkan. Ini cara menjadi kaya harus dikumpulkan. Memang banyak orang itu bisa pegang uang. Tapi kalau mau kaya, biar saudara bekerja di bank, biar saudara berurusan dengan satu hari kalau saudara tidak paham prinsip Alkitab, saudara mau jadi kaya. Jadi uang harus di apa saudara-saudara? Harus di apa? Kumpulkan. Ulang lagi, ini mesti ditanam kuat-kuat. Prinsip nomor 1 pelajaran tentang uang. Uang harus di... Oke, kita pindah New Living Translation. Oke, yang pintar bahasa Inggris baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Jadi lebih mengerti lagi ayat Alkitab? Ternyata uang bisa grow through hard work. Oke, masuk lagi pelan-pelan. Ini lagi bagus lagi. The Message. 1 kali. Gagak ini. 1, 2, 3. Easy come, easy go. But steady diligence pays off. Bilang kepada temannya, easy come, easy go. But steady diligence pays off. Dari 1 ayat 3 terjemahan memberikan orang banyak arti. Tapi kesimpulannya tetap 1, uang harus dikumpulkan. Sama-sama bilang uang harus dikumpulkan. Dan ini uang harus dikumpulkan kalau berdasarkan ayat ini sedikit demi sedikit. Nah, persoalan dengan generasi ini selalu langsung mau uang banyak. Dorang berharap gitu dalam kehidupan ini dorang akan bertemu sebuah perusahaan yang di dalam ketika mereka bekerja dalam perusahaan itu tudoi cuma japet tek banyak. No, uang harus dikumpulkan, sama-sama bilang sedikit demi sedikit. Memang harus dikumpulkan dan caranya harus seperti itu. Pastor, kalau kita dapat banyak dan tetap harus dikumpulkan. Sedikit demi sedikit. Tak cerita dulu ya.
Ini agak sulit dipahami kalau tidak ada ilustrasi. Jadi kita kasih ilustrasi. Mari ini ilustrasi kita pakai karena ini sebenarnya bukan ilustrasi. Ini kisah nyata jemaat MCM. Martu jemaat itu sekarang sudah berjemaat di MCM. Jadi kita boleh bilang Pak saudara-saudara sekalian. Satu jemaat ini gitu ya. Secara spiritual sangat spiritual. Cuma satu DP masalah, dia itu ndak dadoi. Berapa saja uang yang masuk di tangannya selalu habis. Sampai satu kali ini orang ini, tante, perempuan, ibu. Curhat gereja toh. Aduh, kenapa tapi pai tua, so ndak ada proyek. Karena dia sudah ada proyek kasih yang torang satu keluarga. Kita dengan anak dua dengan tape mama karena mama jaba bantu jaga DP anak itu kurang makan telur satu biji kong berbagai pas semua anak-anak. Curhat kepada satu ibu di MCM. Ibu yang dia sebenarnya janda tapi bukan janda miskin, janda kaya. Ya. Nah si ibu janda yang merasa bahwa dia adalah teman pelayanan, dia langsung bilang begini, oh nanti kita bantu. Dengan sangat cepat saudara-saudara, dia kasih keluar waktu itu sekitar 200 ribuan begitu. Set, napa pakai Jo untuk ngana, masa katuk ngoni cuma satu telur bagi bersama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Nyana sampai 30 menit kemudian itu keluarga yang dah bilang cuma makan telur itu pergi makan di Mantos, kong dia posting. Menurut saudara apa yang dirasakan si ibu janda? Datang dia, kita enggak tahu ini kisah ini, kita enggak tahu karena itu pembicaraan antar jemaat yang tidak melibatkan pendeta. Yang janda yang membantu bilang, aduh pastor bagaimana Kang? Bukan maksud apa dong pastor, kan kita ada kasih itu karena kasihan gak tuh, masa dia ada anak kecil, ada bayi lagi kong satu telur dia berbagi 4, jadi kita kasih doi no pastor 250 kalau nggak salah, kasih 2,5 dengan harapan dia mau pakai itu uang itu, paling tidak menurut ibu janda itu dia bisa atur itu untuk 1 minggu. Beli beras kek, baking bubur kek, tapi dia bisa atur ini. Tapi yang satu ini, dia pakai kecepatan menghabiskan itu memang sangat cepat. Easy kan? Easy go. Dia cuma curhat sedikit, tambah air mata sedikit langsung cair 250 ribu. Secepat itu dihabiskan. Yang mungkin ibu janda itu mengumpulkan 250 ribu, dia harus menabung, dia harus simpan dari pendapatannya sekian dan kemudian memberikan kepada orang lain. Jadi dalam ayat ini juga orang disadarkan tentang satu kebenaran. Walaupun saudara mengumpulkan tapi saudara tidak menjaga kecepatannya. Saudara punya kecepatan menghabiskan jauh lebih cepat daripada kecepatan mengumpulkan. No wonder saudara pope terus. Setuju atau setuju? Halo? Hati-hati dengan tipuan akhir zaman. Saya punya saudara lagi, saudara-saudara. Wah, naik pangkat, naik gaji. Dulu batinggal pe orang, sekarang so mulai cicil rumah. So ada pengeluaran. Nah, karena dia dapat itu buat dia mujizat gitu ya. Jadi dia kemudian karena sudah punya rumah sendiri, sudah membayar cicilan. Awal-awal karena masih semangat, dia punya cicilan, dia masih bisa penuhi. Tapi kemudian saudara tahu cicilan itu sekitar 1/3 dari gaji kan biasanya kalau dalam situasi normal. Dia mulai terganggu. Berat juga ini menyicil. Berat juga ini menyicil. Akhirnya dia mulai bersungut-sungut. Mulai kehilangan sukacitanya gitu ya. Bersungut-sungut kehilangan sukacita karena pengeluaran besar. Datanglah dia kepada pastor dan kemudian bercerita, aduh bagaimana Kang, duh tapi cicilan pe besar, duh esonek tabah gerak, tapi keuangan dan lain-lain. Didoakan dong, namanya orang datang mengeluar didoakan. Didoakan saudara-saudara, nggak sampai 2 bulan tiba-tiba dapat promosi.
dapat promosi, tentu dapat gaji, naik tunjangan apalah begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kredit auto. Kira-kira dia mau datang lagi ketiga. Itu tipuan. Sometimes orang berpikir, oh orang pendapatan naik. Orang pendapatan naik, orang boleh mengeluarkan. Nah, kalau if you wanna get rich, kalau saudara mau kaya, saudara nggak boleh terlalu secepat itu. Bukan saya bilang nggak boleh. Tapi kalau ada, dikumpulkan dulu. Ada masa mengumpulkan, ada masa menghabiskan. Kalau saudara punya kecepatan mengumpulkan dan menghabiskan itu sama, you will be end with no money. So mau keluar lagi jurus, aduh pastor, 1 telur buat berempat. Makanya entah sobat, orang di pastoral so ada kode, ini apa ini, masalah telur ini atau masalah apa? Orang nyanak jam menghakimi, tapi orang suka tuh jemaat punya kehidupan keuangan sehat. Yang bang mengeluhkan itu, nah kita coba bilang pastoral tidak melayani simpan pinjam. Kemarin saya berkunjung ke salah satu teman pelayan, dia bilang, aduh pastor bagaimana Kang? Bagaimana? Kita ada catatan, jemaat dah pinjam pak kita 10-an juta. Kong setelah dorang bapinjang DP masalah adalah dorang somalo masuk gereja. Kong dorang sudah bapi gereja. Oh itu sebabnya kita sejak awal kita tidak pernah memberikan pinjaman kepada anak-anak. Ataupun jemaat MCM. Uang gereja, uang saya pribadi nyandak pernah. Kalau saudara mau beli es krim, kong kita ada doi lebe, silakan PB Mart. Kalau saudara mau bawa utang, kita nak mau kasih. Karena begitu saudara nak bayar utang, saudara Sony mau lihat sampai muka. Kong kita lagi kurang sejahtera, tunggu pak saudara. Jadi kita baru dagang babi saudara-saudara, ini awal tahun. Dan saya baru rasa, oh begitu mengumpulkan uang. Karena biasa saya coba bagiin pap, so transfer. Nah ini enggak, ada cara. Ternyata itu nyanak gampang memang. Tapi di situ orang bisa belajar. Kalau orang tidak mengumpulkan, maka orang akan selalu kehabisan. Yang setuju bilang amin. Siapa yang ingin kaya? Angkat tangan bilang saya. Masih suka ingin kaya? Bilang belajar mengumpulkan. Jadi gini. Dalam hal mengumpulkan, injak gas, kumpul sebanyak-banyaknya. Tapi dalam hal mengeluarkan, injak rem. Pikir dulu, apa dulu, for apa dulu. Yakin, so mesti saya keluar, boleh stokat nanti, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kecerdasan nomor 1 kalau saudara ingin kaya, secara Alkitab, ini bukan cara dunia ini, cara Alkitab saudara harus tahu mengumpulkan. Supaya saudara bisa mengumpulkan, saudara harus kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau saudara punya ide begini, nanti kalau kita ada penghasilan besar, DP lebih besar, kita mau simpang, 0 besar. Itu tidak ada di catatan Alkitab. Nggak usah coba-coba baking, pasti gagal. Yang ada di catatan Alkitab adalah seberapa yang saudara punya, kumpul sedikit demi sedikit. Oh nanti kalau kita mau pica proyek 5M, komang kita mau simpang 1M pastor. Kita mau simpang itunya nak mau tersimpang. Enteru 100.000 nggak nak tersimpang apalagi 1M. Betul atau betul? Jadi kecerdasan uang, ada 52 kecerdasan keuangan berdasarkan firman Allah. Mengapa saudara begini, pastor begini? Karena kita ada resolusi. Tahun ini kita umur berapa tadi Ivi? 47 tahun. 3 tahun sebelum umur 50. Kalau Tuhan berkenan kita sampai umur 50, sebelum kita umur 50 kita mau tulis buku. Yang kalau orang baca itu buku, dia mau jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil. Lelah aja lihat ini hidup ini banyak orang susah. Jadi mesti memberkati. Karena kita aja bilang lagi Pak Pastoral, orang coba aja lupa tuh lain. Oh mesti backing buku. Supaya setiap saudara buka itu buku, baca itu buku, saudara minimal rasa lebih kaya. Kalau so tahu tuh rasa lebih kaya, saudara bisa jadi orang kaya. Dan kalau saudara so jadi orang kaya, yang dikehendaki Tuhan, saudara mau jadi orang kaya yang lama. Karena ada orang sempat kaya, enggak lama dia kaya. Tapi orang harus jadi kaya dan lama jadi orang kaya. Karena apa? Hidup sesuai firman Allah. Amin. Orang ja praktek, saudara mesti praktek supaya hidup saudara seperti ayat ini catat. Saudara akan
kaya. Baca ulang itu ayat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saran saya, buka ulang rekening di bank. Sekarang bastor soalnya anak rupa zaman dahulu kala yang mesti antri. Ada mesin-mesin ATM yang bisa store. Tolong pastikan saudara ke ATM bukan batarik tapi bastor. Resolusi, tahun ini ke ATM hanya untuk bastor, nyanda untuk batarik. Begitu kuah. Amin. Ya sudah mau amin lah. Susah ini no. Amin, amin. Jadi biar 100.000 ingat sedikit demi sedikit store. Store. Kong kalau store, jangan ingat kok itu udah di situ. Oh sudah tak tambah 100.000. Jangan. Lupakan, anggap itu sudah dimakan oleh mesin. Oke? Setuju? Oh iya, nanti ada kecerdasan yang lain. Kong pastor DP makan dang di mana? Nanti ada. Pokoknya kemarin DP 1 dulu harus bajalang, mengumpulkan. Uang harus dikumpulkan. Sama saya bilang uang harus dikumpulkan. Wealth from get rich quick schemes quickly disappear. Wealth from hard work grows over time. Kalau saudara, ini sebenarnya DP hukum bukan soal kerja kerasnya gini. Tapi gini, kalau saudara sibuk mengumpulkan, saudara tidak ada waktu menghabiskan. Halo. Yang jadi masalah adalah orangnya tidak sibuk mengumpulkan, orang sibuk menghabiskan. Makanya habis terus. Jadi rubah ini paradigma. Kalau orang sibuk mengumpulkan, orang bahkan tidak ada waktu untuk menghabiskan. Nanti, jadi uang tidak boleh dihabiskan. Bisa dihabiskan, ada pelajaran selanjutnya. Yang penting hadir di gereja. Amin. Kalau bukan saya, nanti kita mau kasih belajar kepada tim yang lain. Tapi uang harus dikumpulkan. Dan sibukkanlah dirimu dengan mengumpulkan, bukan menghabiskan. Easy come, easy go, but steady diligence pays off. Bagi teman-teman yang rencana untuk mendapatkan easy money, judi online, apalagi togel, itu namanya easy. Alkitab dah tulis easy come, easy go. Ini catatan Alkitab. Semudah engkau mendapatkannya, semudah itu dia akan menghilang. Jadi tidak usah pakai itu cara itu. Saya berdoa tahun 2024 jemaat MCM akan pinter dalam hal keuangan. Amin. Enggak gampang dibego-begoin. Are you ready?